Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki. Saya dari program studi sosial ekonomi perikanan Universitas Mula Warman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi singkat tentang pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Untuk slide pertama di sini ada gambaran umum tentang industri perikanan. Jadi sebelum kita masuk di gambaran umum industri perikanan, saya akan menjelaskan sedikit tentang industri perikanan. Jadi industri perikanan ini merupakan bagian integral dari sektor kelautan dan juga perikanan yang dimana mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya perairan yang bertujuan komersial, konsumsi manusia, dan juga kepentingan lainnya. Di sini ada beberapa gambaran umum tentang industri perikanan. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya. Jadi yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya ini adalah perikanan ini industri perikanan memanfaatkan sumber daya perairan seperti laut, sungai maupun danau untuk menangkap atau membudidayakan berbagai jenis organisme perairan termasuk ikan, udang, kerang maupun rumput laut. Bagian kedua di sini ada subsektor. Jadi subsektor ini dibagi menjadi beberapa subsektor, termasuk perikanan tangkap, budidaya perairan atau disebut aquaculture, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta dukungan industri seperti pembuatan kapal dan juga peralatan kapal. Poin yang ketiga ada peran ekonomi. Jadi di industri perikanan ini memiliki peran ekonomi yang signifikan di banyak negara, di mana menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui perdagangan internasional dan juga konsumsi domestik. Untuk poin selanjutnya di sini ada teknologi dan inovasi. Jadi industri perikanan ini terus mengalami perkembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi penangkapan, keamanan pangan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Contohnya itu penggunaan jaringan penangkapan ikan yang lebih selektif. Terus teknologi pengawasan armada perikanan dan juga sistem pemantauan stok ikan secara real time. Untuk poin terakhir ada peran sosial dan budaya. Jadi peran sosial dan budaya industri perikanan ini memiliki hal penting dalam banyak komunitas pesisir di seluruh dunia. Aktivitas perikanan sering menjadi bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, serta memainkan peran dalam budaya lokal dan tradisi. Adapun tujuan dari pengolahan data sosial ekonomi perikanan ini itu manajemen sumber daya perikanan demi keberlanjutan lingkungan dan juga meningkatkan daya saing industri perikanan melalui pemahaman pasar dan tren konsumen. Untuk slide selanjutnya ada pengertian data sosial ekonomi perikanan. Jadi data sosial ekonomi perikanan ini adalah informasi tentang aspek-aspek sosial dan data ekonomi industri perikanan seperti struktur pekerjaan, distribusi pendapatan,
dan juga partisipasi masyarakat dalam aktivitas perikanan. Nah, data ini itu digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tantangan dalam sektor perikanan, serta merancang kebijakan dan strategi pengembangan yang lebih efektif. Selanjutnya di sini ada jenis dan juga peran data yang relevan dalam konteks perikanan. Jadi dalam konteks perikanan ini jenis data yang relevan itu meliputi yang pertama ada data produksi perikanan yang dimana informasi tentang hasil tangkapan atau produksi budidaya perikanan termasuk juga jenis dan jumlah spesies yang ditangkap ataupun yang dibudidayakan. Untuk bagian kedua ada data ekonomi perikanan. Jadi data ini itu tentang nilai produksi, harga pasar, biaya produksi, dan juga pendapatan yang terkait dengan industri perikanan. Selanjutnya ada data sosial. Jadi data sosial ini tentang struktur pekerjaan di sektor perikanan, tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan perikanan, dan juga faktor-faktor sosial lainnya yang dimana mempengaruhi industri perikanan. Untuk poin selanjutnya ada data lingkungan. Data ini mengenai kondisi lingkungan perairan, termasuk kualitas air, keberlanjutan ekosistem, dan juga dampak aktivitas perikanan terhadap lingkungan. Untuk poin terakhir, ada data kebijakan. Jadi data kebijakan yang dimaksud data kebijakan ini yaitu informasi tentang peraturan, kebijakan, dan juga regulasi yang dimana mengatur sektor perikanan serta implementasinya dalam praktik sehari-hari. Baik, di sini ada juga metode pengumpulan data. Jadi terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam konteks perikanan. Yang pertama itu ada survei lapangan. Yang dimaksud survei lapangan ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari responden. Itu biasanya melalui wawancara, isi kuesioner, ataupun observasi langsung di lokasi perikanan maupun komunitas pesisir. Yang kedua di sini ada wawancara. Nah, tujuannya itu mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau narasumber yang terlibat dalam industri perikanan, baik ini secara tatap muka maupun secara via online. Untuk poin ketiga di sini ada kuesioner. Jadi metode pengumpulan data kuesioner ini melibatkan penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat, persepsi maupun perilaku terkait dengan topik yang diteliti. Poin selanjutnya ada observasi langsung. Jadi observasi langsung ini metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung aktivitas ataupun kondisi yang ada di lapangan, seperti mengamati penangkapan ikan ataupun mengamati budidaya perikanan. Untuk selanjutnya ada studi dokumen. Jadi studi dokumen ini mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, atau dokumen resmi lainnya yang terkait dengan industri perikanan. Untuk poin selanjutnya ada teknologi monitoring. Jadi yang dimaksud
teknologi monitoring ini menggunakan teknologi seperti GPS, sensor, maupun kamera untuk memantau aktivitas-aktivitas perikanan, lokasi tangkapan, ataupun kondisi lingkungan secara real time. Untuk poin ketujuh, poin terakhir ada partisipasi dan pengamatan. Jadi partisipasi dan pengamatan ini melibatkan partisipasi aktif dari peneliti atau pengamat dalam kegiatan sehari-hari di lapangan, yang dimana untuk memahami proses atau dinamika yang terjadi dalam industri perikanan. Untuk slide selanjutnya di sini ada teknik pengolahan data. Jadi berikut penjelasan tentang teknik pengolahan data yang dimana terbagi menjadi dua, pengolahan data primer dan juga pengolahan data sekunder. Untuk yang pertama itu ada pengolahan data primer. Jadi pengolahan data primer ini adalah pengumpulan informasi langsung dari sumbernya. Seperti di slide sebelumnya, itu melakukan survei-survei atau wawancara. Nah, yang kemudian ini disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti dan melalui tahapan entry, pembersihan, transformasi, dan analisis statistik untuk mengekstrak makna dari data. Untuk poin kedua, di sini ada pengolahan data sekunder. Jadi, data sekunder ini merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Jadi, bedanya data primer dengan data sekunder ini, kalau primer ini kita pengumpulan informasi secara langsung dari sumbernya. Nah, sedangkan pengolahan data sekunder ini merupakan data yang sudah ada dari sebelumnya, seperti publikasi ilmiah, database pemerintah, laporan industri, ataupun studi sebelumnya, yang dimana akan digunakan untuk analisis baru. Jadi proses pengolahan data sekunder ini mencakup pemilihan data yang relevan, verifikasi kualitas data, transformasi jika perlu, dan juga analisis untuk mendapatkan informasi yang berguna. Baik, di sini ada juga metode analisis data. Metode analisis data ini terdiri menjadi tiga, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada regresif, dan yang ketiga analisis faktor. Jadi statistik deskriptif itu merupakan metode untuk menggambarkan dan juga untuk meringkas data secara angka ataupun grafis, seperti mean, median, modus, dan juga deviasi standar. Deviasi standar. Untuk yang regresi ini merupakan metode untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen melalui penggunaan model matematis seperti regresi linier atau regresi logistik, yang dimana untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada. Untuk poin selanjutnya di sini ada analisis faktor, yang dimana merupakan teknik untuk mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam dataset dengan mengelompokkan variabel yang berkolerasi tinggi menjadi faktor-faktor yang lebih sedikit, yang dimana dapat membantu dalam memahami struktur dasar yang mendasari data. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi dalam pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Pertama, ada tantangan dalam pengolahan data sosial ekonomi perikanan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama,
ada keterbatasan akses data. Jadi salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap data sosial ekonomi perikanan, yang dimana terkadang masih sulit diakses dan bisa terjadi tidak tersedia secara terbuka. Yang kedua, ada kekurangan data yang akurat. Jadi data yang ada mungkin tidak selalu akurat atau lengkap, terutama di daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang atau di mana sistem pelaporan data tidak terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, ada keragaman format data. Jadi, data sosial ekonomi perikanan ini seringkali memiliki format yang beragam, mulai dari data mentah hingga laporan resmi, yang dimana menyulitkan proses pengolahan dan analisis. Yang keempat, ada kesulitan dalam integrasi data. Jadi yang dimaksud dengan kesulitan dalam integrasi data ini menggabungkan data dari berbagai sumber atau jenis format dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan karakteristik data. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya. Jadi terbatasnya sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi ini dapat menjadi hambatan dalam pengolahan data sosial ekonomi perikanan secara efektif dan juga secara efisien. Berikut ada solusi dalam pengolahan data sosial ekonomi perikanan yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada peningkatan infrastruktur data. Jadi investasi dalam infrastruktur data yang memadai seperti sistem pelaporan data yang terintegrasi dan platform pengolahan data dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas data. Kedua, ada pelatihan dan kapasitas SDM, yang dimana solusinya itu melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja terkait untuk meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data perikanan. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi canggih. Jadi solusi yang ketiga ini menerapkan teknologi yang canggih seperti sensor load atau Internet of Things dan sistem pemantauan satelit untuk memperoleh data secara real time dan juga meningkatkan akurasi data. Yang keempat, ada kolaborasi antar sektoral. Jadi standarisasi baik untuk poin keempat, ada kolaborasi antar sektoral, yang mana mendorong kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk seperti pemerintah, akademisi, industri, dan juga masyarakat sipil untuk meningkatkan pengumpulan dan pertukaran data. Yang terakhir, ada validasi dan verifikasi data, yang dimana melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah kunci dalam memahami dinamika industri perikanan.
informasi tentang struktur pekerjaan, distribusi pendapatan, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas perikanan ini memberikan wawasan yang berharga untuk mengidentifikasi tren, pola, dan juga tentang tantangan dalam sektor ini. Dengan memanfaatkan teknik dan metode pengolahan data yang tepat, dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk pembangunan sektor perikanan secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada salah kata yang saya sampaikan, yang kurang mengenakan saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.